Perhatikan ilustrasi berikut. Pernahkah kalian memperhatikan dasar kolam renang pada siang hari? Apabila air kolam renang jernih, kalian dapat melihat dasar kolam yang cukup dangkal. Kedalaman dasar kolam yang kalian lihat hanyalah bayangan dari dasar kolam atau disebut sebagai kedalaman semu. Artinya, kedalaman semu bukanlah kedalaman dasar kolam yang sebenarnya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu aplikasi gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan sifat pembiasan cahaya. Dapatkah kalian menentukan perbandingan antara kedalaman semu dan kedalaman sebenarnya dari dasar kolam? Apa sajakah aplikasi lainnya yang menggunakan gelombang cahaya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari aplikasi gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari gelombang cahaya dan sifat-sifatnya. Gelombang cahaya adalah perambatan dari getaran medan listrik dan getaran medan magnetik yang saling tegak lurus. Keduanya juga saling tegak lurus dengan arah perambatan cahaya. Getaran medan listrik dan medan magnet dapat merambat, baik melalui medium maupun tanpa medium. Sehingga gelombang cahaya dapat dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik. Ternyata, konsep gelombang cahaya banyak dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas beberapa aplikasi gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Pengukuran kedalaman dasar kolam, polarimeter larutan gula, laser. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, pengukuran kedalaman dasar kolam. Perhatikan ilustrasi ikan hias yang berada di dasar kolam berikut. Supaya kalian dapat melihat ikan hias yang berada di dasar kolam, gelombang cahaya harus merambat dari ikan hias menuju mata kalian dengan sudut datang I. Ketika gelombang cahaya dari ikan hias mengenai bidang batas air udara, gelombang cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal dengan sudut bias R. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Perlu diketahui bahwa medium air lebih rapat dibandingkan dengan medium udara. Pada pembelajaran sebelumnya, di subbab 10.2.2 tentang pembiasan gelombang cahaya, sesuai hukum 2 Snellius, jika sinar datang berasal dari medium lebih rapat, merambat ke medium kurang rapat, sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Artinya, prinsip tersebut dapat menjelaskan bahwa gelombang cahaya yang berasal dari medium air atau kolam akan dibiaskan menjauhi garis normal menuju medium udara atau di atas permukaan kolam. Fenomena ini merupakan salah satu aplikasi dari gelombang cahaya yang menerapkan prinsip pembiasan cahaya. Tentunya, mata kalian tidak dapat menyadari fenomena tersebut,
sehingga kalian dapat melihat ikan hias seolah-olah berada pada kedalaman semu H-aksen dan bukan berada pada kedalaman nyata H atau kedalaman sesungguhnya. Fenomena tersebut menyebabkan ikan hias tampak lebih dekat daripada jarak yang sesungguhnya. Ikan hias yang berada di bagian paling bawah dari kolam mewakili dasar kolam. Oleh karena itu, dasar kolam akan kelihatan lebih dangkal daripada kedalaman kolam yang sesungguhnya. Bagaimanakah perbandingan antara kedalaman semu dan kedalaman nyata secara matematis? Kita dapat menggunakan bantuan geometri pada ilustrasi sebelumnya untuk memperoleh hubungan perbandingan tersebut secara matematis. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada bagian segitiga siku-siku ABC, untuk sudut I yang kecil, kita dapat menyatakan formulasi trigonometrinya sebagai berikut. Sinus I dapat didekati sebagai tangen I sama dengan AB dibagi BC, sama dengan AB per H yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Sementara itu, pada bagian segitiga siku-siku CDE, untuk sudut R yang kecil, kita dapat menyatakan formulasi trigonometrinya sebagai berikut. Sinus R dapat didekati sebagai tangen R sama dengan CD dibagi DE, sama dengan CD per H aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Dengan menggunakan persamaan Snellius untuk bidang batas air udara, kita dapat menurunkan hubungan matematis antara kedalaman semu dan kedalaman nyata sebagai berikut. N air dikali sinus I sama dengan N udara dikali sinus R. Dengan pendekatan nilai I dan R yang kecil, N air dikali tangen I sama dengan N udara dikali tangen R. Substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam nilai tangen I dan nilai tangen R, sehingga diperoleh N air dikali dalam kurung AB per H, sama dengan N udara dikali dalam kurung CD per H aksen. Dengan mengetahui bahwa nilai AB sama dengan CD sesuai ilustrasi, AB dan CD dapat dieliminasi pada tiap-tiap ruas. N air dibagi H sama dengan N udara dibagi H aksen. H aksen dibagi H sama dengan N udara dibagi N air. Persamaan 3 hanya berlaku untuk pengamat yang berada di atas permukaan kolam atau di udara dan objek yang diamati berada di dalam air. Variabel H aksen adalah kedalaman semu dari objek yang berada di dalam kolam dalam satuan meter. Variabel H adalah kedalaman nyata dari objek yang berada di dalam kolam dalam satuan meter. Variabel I adalah sudut datang pada medium air dalam satuan derajat. Variabel R adalah sudut bias pada medium udara dalam satuan derajat. Variabel N udara adalah indeks bias medium udara. Dan variabel N air adalah indeks bias medium air. Supaya kalian lebih memahami cara menentukan kedalaman dasar kolam sesuai prinsip pembiasan cahaya, mari kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal 1.
Seekor ikan hias berada di dasar kolam dengan kedalaman nyata 4 meter. Jika indeks bias medium air adalah 4/3 dan indeks bias medium udara adalah 1, berapakah kedalaman semu yang dilihat oleh pengamat secara tegak lurus? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, H sama dengan 4 meter, N udara sama dengan 1, N air sama dengan 4/3. Ditanya, berapakah kedalaman semu yang dilihat oleh pengamat secara tegak lurus atau H-aksen? Jawab, untuk menentukan kedalaman semu yang dilihat oleh pengamat secara tegak lurus, kalian dapat menggunakan persamaan 3 sebagai berikut. H-aksen dibagi H sama dengan N udara dibagi N air. Dengan memindahkan H ke ruas kanan, kita dapat menuliskan kembali persamaannya menjadi H-aksen sama dengan N udara dibagi N air dikali H. Dengan menyubstitusikan nilai N udara sama dengan 1, N air sama dengan 4/3, dan nilai H sama dengan 4 meter ke dalam persamaan, diperoleh H-aksen sama dengan 3 meter. Jadi, kedalaman semu yang dilihat oleh pengamat secara tegak lurus adalah 3 meter. Kedua, polarimeter larutan gula. Perhatikan skema polarimeter larutan gula berikut. Polarimeter tersebut terdiri atas susunan 2 buah polaroid dan 1 kotak larutan gula. Polaroid yang dekat dengan sumber cahaya disebut sebagai polarisator, sedangkan polaroid yang dekat dengan pengamat disebut sebagai analisator. Mula-mula, sumber cahaya akan menghasilkan gelombang cahaya alami yang tidak terpolarisasi. Setelah gelombang cahaya tersebut melewati polarisator, gelombang cahaya akan terpolarisasi dengan bidang arah getaran tertentu. Di antara polarisator dan analisator, terdapat kotak yang berisi larutan gula. Gelombang cahaya yang terpolarisasi akan melewati kotak larutan gula sebelum mencapai analisator. Larutan gula berfungsi sebagai pemutar bidang getar cahaya. Supaya kita dapat mengamati gelombang cahaya terpolarisasi yang sudah diputar bidang getarnya oleh larutan gula, kita perlu memutar analisator sehingga menunjukkan skala derajat tertentu. Skala derajat tersebut merupakan sudut putaran bidang getar cahaya yang dilakukan oleh larutan gula. Sudut putaran bidang getar cahaya diberi simbol V dalam satuan derajat. Larutan gula yang digunakan dapat disebut sebagai larutan optik aktif. Larutan optik aktif dapat memutar bidang getar gelombang cahaya yang terpolarisasi. Polarimeter larutan gula merupakan salah satu aplikasi gelombang cahaya yang memanfaatkan sifat polarisasi cahaya. Polarimeter yang khusus digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan gula dikenal sebagai sakarimeter. Faktor-faktor yang memengaruhi sudut putaran bidang getar cahaya
adalah jenis larutan, panjang larutan, dan konsentrasi larutan. Secara matematis, hubungan antara sudut putaran bidang getar cahaya dan faktor-faktornya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. V sama dengan C dikali L dikali alfa yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Variabel V adalah sudut putaran bidang getar cahaya dalam satuan derajat. Variabel alfa adalah sudut putaran jenis larutan dalam satuan derajat. Variabel C adalah konsentrasi jenis larutan dalam satuan gram per mililiter. Dan variabel L adalah panjang larutan dalam satuan desimeter. Supaya kalian lebih memahami cara menggunakan formulasi polarimeter larutan gula, mari kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal 2. Sebuah sakarimeter memiliki panjang kotak yang berisi larutan gula pasir sebesar 2 desimeter dan sudut putaran jenis larutannya adalah 70 derajat. Jika sudut putaran bidang getar cahayanya adalah 35 derajat, berapakah konsentrasi larutan gula pasir yang digunakan? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, L sama dengan 2 desimeter, alfa sama dengan 70 derajat, V sama dengan 35 derajat. Ditanya, berapakah konsentrasi larutan gula pasir yang digunakan atau C? Jawab, untuk menentukan konsentrasi larutan gula pasir yang digunakan pada sakarimeter, kalian dapat menggunakan persamaan 4 sebagai berikut. V sama dengan C dikali L dikali alfa. Dengan memindahkan L dan alfa ke ruas kiri, kita dapat menuliskan kembali persamaannya menjadi C sama dengan V dibagi L dikali alfa. Dengan menyubstitusikan nilai V sama dengan 35 derajat, alfa sama dengan 70 derajat, dan nilai L sama dengan 2 desimeter ke dalam persamaan, diperoleh C sama dengan 0,25 gram per mililiter. Jadi, konsentrasi larutan gula pasir yang digunakan sakarimeter adalah 0,25 gram per mililiter. Ketiga, laser. Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation. Laser adalah salah satu jenis sumber cahaya yang dapat menghasilkan berkas sinar monokromatik. Laser memiliki intensitas dan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Di bidang kedokteran, laser dapat dimanfaatkan sebagai terapi pengobatan untuk memotong, membakar, dan menghancurkan jaringan abnormal pada tubuh manusia. Sinar laser dapat fokus pada titik tertentu dan menyinari dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan dokter untuk melakukan pembedahan yang lebih aman tanpa merusak jaringan sekitarnya. Selain itu, di bidang fotografi, laser dapat digunakan untuk menghasilkan hologram. Hologram merupakan hasil gambar-gambar 3 dimensi yang diperoleh dari efek interferensi pada laser. Bagaimanakah mekanisme untuk menghasilkan hologram dengan menggunakan laser? Mula-mula, objek yang dibuatkan hologram akan disinari dengan laser.
Objek tersebut kemudian akan menghasilkan pantulan dari sinar laser. Perpaduan antara sinar laser dan sinar pantulan laser dari objek akan memberikan efek interferensi. Efek interferensi tersebut akan menghasilkan gambar 3 dimensi yang dikenal sebagai hologram. Poin-poin pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa aplikasi gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pengukuran kedalaman dasar kolam, polarimeter larutan gula, laser. Kedua, secara matematis, hubungan antara kedalaman semu dan kedalaman nyata pada aplikasi pengukuran kedalaman dasar kolam sesuai dengan prinsip pembiasan cahaya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Ketiga, pada polarimeter larutan gula, faktor-faktor yang memengaruhi sudut putaran bidang getar cahaya adalah jenis larutan, panjang larutan, dan konsentrasi larutan. Secara matematis, hubungan antara sudut putaran bidang getar cahaya dan faktor-faktornya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.